Biografi, Mbah Rono. Jangan pernah marah kepada Sinabung dan Lewo Tobi. Surono terlahir di Cilacap pada 8 Juli 1955, tepat pada bulan Juli tahun 2025 genap usianya 70 tahun. Usia yang tidak muda lagi, tetapi dengan kesehatan yang masih prima, beliau belum berhenti mengabdikan dirinya dalam kehidupan kebencanaan dan kemanusiaan, khususnya terkait dengan ilmu yang ditekuninya, yaitu geologi dan gunung api sampai sekarang. Surono beristrikan Sri Surahmani, dan ayah dari 2 orang anak perempuan, Ami Rahmawati dan Bestri Aprila. Masa remajanya sudah kelihatan cemerlang. Animonya untuk belajar ilmu fisika, sebuah ilmu yang sulit tapi tidak bagi orang pintar. Surono muda tahun 1977 kuliah di ITB Bandung dan mengambil program studi Departemen Fisika. Dan pada tahun 1982 menyelesaikan studinya. Pada zamannya masa 5 tahun menyelesaikan studi sarjana adalah tempo singkat. Awal karirnya sebagai abdi negara Surono menjadi staf pada Divisi Pengamatan Gunung Api sejak 1982. Disinilah bermula kecintaannya dengan geologi dan kegunung apian yang masih menggelora sampai saat ini. Kecintaannya kepada ilmu pengetahuan sangat disadari sebagai bekal dalam melaksanakan pekerjaannya. Dalam 5 tahun pengabdiannya sebagai PNS, Surono melanjutkan studi ke luar negeri selama kurang lebih 6 tahun. Selama 1987 sampai 1989 studi pada DEA Mechanique Milos Geophysique et Environnement, Universitas Grenoble, Prancis. Dan berlanjut pada tahun 1989 sampai 1993 doktor dalam bidang geofisika dari Universitas Savoie, Cambrai, Prancis. Modal keahlian yang dimiliki sampai tingkat doktoral di bidang fisika dan geofisika ini membuat karirnya melejit. Beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Vulkanologi Fisik di Divisi Analisis Gunung Api, Survei Vulkanologi Indonesia pada tahun 1993. Pada tahun 2001, beliau dipromosi sebagai Kepala Divisi Mitigasi Bencana Geologi, Vulkanologi, dan Mitigasi Bencana Geologi. Pada tahun 2006, beliau diangkat sebagai Kepala PVMBG, dan pada tahun 2014. Surono paham sekali, pekerjaannya di kegunungapian tidak menarik bagi orang lain, karena selain keilmuan, diperlukan itikat sekaligus tekad yang kuat bekerja di radius bahaya yang mengancam. Menurut Surono, tidak banyak anak bangsa yang tertarik untuk menjadi vulkanolog, di samping tugasnya berat, perhatian negara terhadap nasib mereka juga belum memadai. Kesederhanaan Surono dan integritasnya sungguh mengagumkan. Suatu ketika, pada pukul 9 pagi di bulan Agustus tahun 2010 ketika erupsi Gunung Sinabung pertama kalinya, kami berkunjung ke pos pengamat Gunung Api Sinabung di Desa Surbakti Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo. Saat itu kantor pos pengamat Gunung Api Sinabung masih status sewa di rumah penduduk. Pagi yang dingin, kami mendapati Surono dengan kesederhanaan dan kesendiriannya, mengenakan kain sarung. Matanya lengket di teropong untuk melihat gelegar Sinabung. Begitu kami sampai ke ruang kerjanya, lalu beliau menghentikan aktivitasnya di alat teropong itu. Saat itu Hari Raya Idul Fitri tinggal 3 hari lagi. Karena Surono hanya sendirian, kami bertanya, "Bapak kok sendirian? Anggota Bapak yang lainnya di mana?" Dengan santai dan ikhlas Surono menjawab, "Kawan-kawan saya sudah cuti dan sudah mudik." Begitulah kesan yang kami dapat dari seorang Surono yang tetap setia bekerja walau sendiri. Jabatan Surono sebagai Kepala Pusat PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, dari tahun 2006 mendapat promosi menjadi Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM sejak 2010. Sejak saat itu pula namanya dipanggil Mbah Rono, dan konon yang pertama sekali memberikan sebutan Mbah Rono adalah Ibu Negara, Ani Yudhoyono. Kepiawaian Mbah Rono bukan hanya hebat dan cermat melihat dinamika gunung, seperti asap gunung, abu vulkanik, awan panas, lahar panas serta pemetaan sampai di mana daerah terpapar yang membahayakan masyarakat. Namun, Mbah Rono juga mampu memahami gundah gulana, kegetiran dan kehancuran yang diderita masyarakat karena amukan gunung. Mbah Rono paham sekali bahwa gunung api adalah sumber penghidupan sekaligus juga sumber bencana. Suatu ketika erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo pada tanggal 15 September tahun 2013. Erupsi kedua setelah erupsi pertama pada tahun 2010. Masyarakat sudah dievakuasi sekitar 40.000 orang di tempat pengungsian di kota Kabanjahe dan Brastagi dan di tempat lainnya. Pada salah satu pos pengungsi di salah satu jambur, sejenis pendopo, di kota Kabanjahe terdapat sekitar 400 orang pengungsi. Pada minggu ketiga setelah erupsi Gunung Sinabung,
Masyarakat di pengungsian karena sudah terbeban berat harus meninggalkan tanah leluhurnya, rumah dan ladang sebagai mata pencaharian utama. Emosi para pengungsi jelas tidak stabil dan mereka sempat memboikot pelayanan di Jambur. Pengungsi bersungut-sungut dengan keluhan tinggal di Jambur kurang nyaman, sesak dan padat. Demikian juga dengan pelayanan permakanan lambat dan kurang bergizi. Sanitasi dan air bersih juga tidak memadai. Protes pengungsi disampaikan secara emosional kepada pihak pemerintah. Jiwa yang tidak stabil pengungsi ini menjadikan mereka murka kepada Sinabung, murka kepada pemerintah dan bahkan murka kepada Tuhan. Tidak mau jadi blunder. Komandan Penanganan Darurat Erupsi Gunung Sinabung sudah memberikan pengertian tetapi emosi pengungsi tidak reda. Pada momen itu, Komandan Darurat memberikan kesempatan kepada Mbah Rono berbicara di hadapan. Saat itu Mbah Rono sebagai Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM RI panjang lebar memberikan pemahaman. Dari panjang lebar petuah yang diberikan kepada masyarakat, Mbah Rono menyampaikan satu untaian kata pelipur lara. Begini katanya, "Bapak, Ibu jangan pernah marah kepada Sinabung. Sinabung telah cukup lama memperkaya orang Karo ratusan tahun lamanya. Sekarang Sinabung sedang bekerja. Sekarang silahkan Bapak Ibu istirahat dahulu." Mendengar kalimat pamungkas Mbah Rono, pengungsi yang dewasa baik laki-laki maupun perempuan secara serentak meneteskan air mata. Mbah Rono mampu merubah amarah, emosi menjadi tangisan, tetapi tangisan kesadaran. Dan mulai saat itu pula para pengungsi sudah mampu berdamai dengan dirinya, berdamai dengan Sinabung dan berdamai dengan pemerintah dengan istirahat di pengungsian secara ikhlas, karena Sinabung sedang bekerja. Dari untaian kata-katanya, dapat diambil hikmah bahwa manusia dan gunung sama-sama makhluk hidup. Ketika erupsi gunung terjadi, maka masyarakat di sekitarnya harus istirahat dan bersedia menerima kenyataan walau pahit. Kenapa Mbah Rono dengan lantang mengeluarkan kata-kata tadi di depan pengungsi yang sedang keos itu? Mbah Rono paham betul perilaku gunung dan perilaku masyarakat korban erupsi gunung. Mbah Rono selalu memberikan garansi dengan ucapannya yang populer yang disebutkan di mana-mana, dalam setiap pertemuan tentang gunung api di Indonesia, yaitu, tidak ada tanah di atas muka bumi yang paling subur, selain tanah dari hasil pelapukan gunung api. Beliau merupakan sosok yang lugu, sederhana, pintar dan terkenal berjiwa humanis. Motivasinya menjadi seorang vulkanolog hadir dari rasa iba saat ia melihat kondisi masyarakat yang terdampak erupsi. Kerugian dari sisi jiwa dan materi, kerusakan fasilitas, serta tak jarang hilangnya nyawa menggerakkan hati Mbah Rono untuk bisa lebih banyak membantu orang agar terbebas dari bencana. 4 tahun setelah erupsi Gunung Sinabung tahun 2013, desa-desa yang sempat tandus karena erupsi Sinabung sudah menghijau kembali dan pertanian sudah menggeliat menopang ekonomi masyarakat. Sekarang erupsi Sinabung sudah berlalu 12 tahun yang lalu, kehidupan petani semakin sejahtera. Ilmu yang mumpuni dan keteguhan hati mengabdi di gunung api sebagai juru kunci. Mbah Rono banyak mendapatkan penghargaan dari dunia internasional. Salah satunya dari Humanity Award 2021 menerima penghargaan dalam kategori Lifetime Achievement. Dan banyak karya ilmiah setaraf jurnal internasional yang ditulis tentang kegunung apian di Indonesia. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki masih dalam pengamatan Mbah Rono, dengan menyampaikan pesan kesiagaan petugas dan literasi terkait kegunung apian penting untuk mitigasi bencana di NTT. Pada tanggal 19 Juni 2025, jumlah pengungsi dampak Gunung Lewotobi laki-laki sudah mencapai 4.954 jiwa yang terdiri dari 1.140 kepala keluarga. Agaknya, resep Mbah Rono di Sinabung relevan disampaikan di Lewotobi. Jangan pernah marah kepada Lewotobi laki-laki. Setelah pensiun dari Kepala Badan Geologi Surono sempat diangkat sebagai staf ahli bidang tata ruang dan lingkungan hidup di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. Setelah menunaikan tugas di sana, sampai saat ini tetap mengabdikan dirinya untuk kebencanaan dan kemanusiaan. Di usia 70 tahun Mbah Rono masih terus bekerja dan bekerja. Selamat ulang tahun ke-70 Mbah. Upahmu besar di surga.